Hidayah, kita hari ini bisa hadir dalam kegiatan tahunan, yaitu rapat anggota tahunan tutup buku 2020 KPRI Usaha Gotong Royong Rumah Sakit Jiwa Dr. Rakyana Mutia Bintang Kalam. Bapak Ibu yang kami hormati, akan saya bacakan susunan acara kita pada pagi hari ini, yaitu acara dibagi menjadi dua, acara umum dan acara khusus. Acara umum meliputi pembukaan, menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian sambutan-sambutan. Acara yang kedua yaitu acara khusus. 1. Pengesahan nota rapat anggota RAP 2021. 2. Pembahasan. 3. Pengesahan laporan pengurus tutup buku tahun 2020. 4. Pengesahan laporan pengawas tutup buku 2020. 5. Penetapan pembagian SKU. 6. Pemilihan 1 pengawas untuk masa bakti 2021-2023. 7. Pembacaan keputusan rapat anggota tahunan tutup buku tahun 2020. Terakhir, penutup doa. Baiklah, untuk membuka acara kita pada hari ini, marilah kita baca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada yang bertugas kami persilahkan. Marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan hitungan tepat dimulai. Indonesia tanah air. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih. Mohon untuk didengar. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Ketua Koperasi Ugoro, sekaligus nanti ada penyerahan gedung ex koperasi yang lama. Kepada yang terhormat Bapak Yasurin
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak pernah berhenti memberikan karunia pada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita semua bisa memenuhi undangan dalam rangka penyelenggaraan rapat anggota tahunan tutup buku Koperasi Ukoro tahun 2020. Tak lupa pertama kami sampaikan kepada Ibu Direktur Utama Rumah Sakit Jiwa Lawang yang kami hormati. Yang kedua pada Bapak Dekopinda yang dalam pagi hari ini diwakili oleh Bapak Bapak Muji. Kemudian tak lupa kami ucapkan kepada Bapak Heru Supriyambodo yang mewakili Dinas Koperasi dan UMKM yang kami hormati, dan pada Bapak Suji Irawan yang mewakili PKBRI Kabupaten Malang yang kami hormati. Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini tidak banyak dan tidak panjang lebar yang ingin kami sampaikan terkait dengan tutup buku tahun 2020 di PKBRI Ukoro Lawang ini, mengingat pada masa pandemi ini. Ada beberapa hal yang ingin kita sampaikan. Pertama, yang ingin sampaikan pada laporan pertanggungjawaban kepengurusan tahun 2020 ini, yang pertama yaitu partisipasi daripada Bapak Ibu semua. Partisipasi dari Bapak Ibu semua di tahun 2020 ini untuk PKBRI Ukoro sangat luar biasa, sehingga kita semua bisa kita baca di laporan kita banyak sekali peningkatan dan banyak sekali hal-hal yang bisa kita selesaikan. Yang jelas semua ini adalah merupakan partisipasi yang luar biasa dari Bapak Ibu. Namun demikian, di tahun-tahun kemudian yang akan datang, kami juga tetap mengharapkan partisipasi ini untuk lebih baik lagi, sehingga upaya-upaya dan usaha-usaha yang kita sudah buka untuk tahun 2021 ini semua akan berjalan dengan baik, sehingga bisa menuju pada era koperasi yang mandiri. Semua anggota nanti harapannya menjadi sejahtera. Itu harapan kami nanti. Yang kedua yang ini sampaikan, yaitu yang kedua terkait dengan pengunduran diri salah satu dari pengurus koperasi di tahun 2020 ini, mengingat kondisi sakit. Dan kita juga tidak berharap beliaunya juga dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mendahului kita semua. Dan untuk penggantinya sesuai dengan ADRT di situ kami sudah konsultasi dengan pengurus koperasi, satu bisa menunjuk langsung atau bisa memanfaatkan atau memaksimalkan pengurus yang sudah dilantik itu untuk diangkat. Dan kami memaksimalkan pengurus yang ada untuk dijadikan apa itu dianggap menjadi sekretaris. Jadi pada dasarnya di situ kita sudah melakukan yang sesuai dengan ADART, sesuai dengan arahan daripada Dinas Koperasi Kabupaten Malang, sesuai dengan hasil konsultasi kami. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, pada siang hari ini yang ingin kami laporkan, pada periode ini nanti ada pergantian pengawas yang sudah habis masa baktinya. Jadi ada satu pergantian pengawas yang habis masa baktinya nanti. Jadi siang hari nanti saya berharap dari undangan yang hadir ini bisa mewakili dan bersedia
untuk menjadi pengawas masa bakti 2021-2023. Yang keempat, ini adalah merupakan sejarah daripada koperasi kita. Koperasi kita ini didirikan sejak tahun 1967, ya. Dan di situ kita banyak mengalami perkembangan, permasalahan yang semuanya adalah pembelajaran bagi pendewasaan kita semua di dalam berkoperasi. Begitu juga terkait dengan kemandirian kita di dalam berkoperasi ini, kita pun juga banyak belajar. Dan saat ini dari proses-proses pembelajaran itu, kita sedikit demi sedikit belajar untuk, meskipun awalnya kita dengan keterpaksaan dipaksa untuk mandiri, tapi akhirnya kita juga bisa mandiri. Karena tanpa kita seolah-olah dipaksa, padahal itu adalah memang kita pembelajaran kita untuk mandiri, sekaligus kita juga bisa aktualisasi diri kepada rumah sakit, berbagi kepada rumah sakit, memberikan pelayanan, memberikan bagian daripada usaha kita ini kepada rumah sakit. Kalau di mulai tahun 1967 sampai 2018 kita bergantung kepada koperasi terkait dengan ketersediaan lahan atau gedung untuk kita berdiri, maka mulai tahun 2020 ini kita sudah berdiri sendiri dengan gedung sendiri. Kita sudah membeli gedung dengan partisipasi daripada Bapak Ibu semua. Tak lupa kami sampaikan terima kasih kepada semua jajaran direktur dari dulu sampai sekarang, atau pada Ibu Direktur yang mewakili sekarang. Terima kasih kami atas semuanya ini, atas sumbangsih rumah sakit kepada koperasi. Selain itu, pada siang hari ini kami pun juga, karena banyak diberikan, kami pun juga tidak bisa memberikan apa-apa kepada rumah sakit. Namun demikian ada beberapa yang ingin kami sampaikan. Mudah-mudahan gedung koperasi, gedung rumah sakit yang dulu dipercayakan untuk mengelola koperasi kemudian sudah dibangun, ini kami serahkan kepada Ibu Direktur untuk bisanya nanti dipergunakan untuk pengembangan layanan yang lebih bermanfaat di dalam kita memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pasien-pasien yang datang ke rumah sakit jiwa, sehingga nanti rumah sakit jiwa ke depannya menjadi lebih baik di dalam memberikan pelayanan. Untuk itu saya berharap kepada Ibu Direktur, utama untuk mewakili, untuk bisa menerima tanda terima dari koperasi terkait dengan penyerahan gedung yang sudah kami sampaikan tadi. Mohon yang mewakili. Demikian sambutan dari kami. Tak lupa sekali lagi saya mohon maaf atas kekurangan dari semua pengurus yang terdahulu sampai sekarang, dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Direktur yang sekarang menjabat sebagai Direktur Utama Rumah Sakit Jiwa Lawang dan semua jajarannya. Sekaligus pada siang hari ini untuk rapat anggota tahunan ini kami buka dan kami buka. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Ketua Koperasi Utoro. Sekaligus tadi sudah menyerahkan gedung X koperasi yang lama kepada pihak dari rumah sakit, kepada Ibu Direktur
tingkat Malang. Kami ucapkan banyak terima kasih selama ini sudah mendukung kegiatan dari koperasi. Baik Bapak Ibu yang terhormat, acara selanjutnya yaitu sambutan dari pelindung KPRI Ugoro, Ibu Direktur Utama Rumah Sakit Jiwa Dr. Rasiman, kepada yang terhormat Ibu Dr. Yunyana SPKJ, kami persilakan. Alhamdulillah ini mic-nya nyampe ya, saya agak jijik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak-Bapak pengurus Dekopinda Kabupaten Malang, Pak Muji, kemudian dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Pak Eru, kemudian juga pengurus Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Malang Pak Suci. Yang saya hormati Bapak Ketua Koperasi Ugoro, dan yang saya sayangi dan saya banggakan 800-an ya anggota Koperasi Ugoro yang siang ini diwakili oleh mungkin 50-an anggota saja. Alhamdulillah, segala puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya atas perkenannya kita ini bisa hari ini masih berada dalam kondisi sehat dan bersama-sama menghadiri acara yang penting ini. Nah, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak dan penghargaan kepada teman-teman pengurus Koperasi Ugoro dan juga teman-teman pengurus yang lain, teman-teman anggota. Kami mengucapkan terima kasih atas penyerahan gedung Expo Koperasi itu ya kepada RSJ Dr. Rasiman Medioediningrat Lawang. Insya Allah ini merupakan sumbangsi yang akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal dari kita semua dalam menumbuhkan pelayanan di RSJ Dr. Rasiman Medioediningrat Lawang. Tadi saya dengar bahwa koperasi ini lahir di tahun 1967, 1 tahun lebih dulu daripada saya, jadi saya rasa mungkin saya harus manggilnya Mas Ugoro atau Mbak Ugoro gitu ya. Tapi alhamdulillah sangat hebat bahwa bisa bertahan sedemikian lama melewati berbagai dekade dan berbagai permasalahan. Saya yakin bahwa teman-teman sudah belajar banyak dari apa-apa yang sudah terjadi di tahun-tahun yang lampau gitu. Nah, saya juga berharap bahwa koperasi ini akan menjadi organisasi yang lincah, yang agile, yang adaptif terhadap berbagai perubahan yang terjadi secara cepat akhir-akhir ini. Saya melihat bahwa teman-teman di kepengurusan Koperasi Ugoro yang sekarang ini juga sudah meningkatkan atau menciptakan beberapa inovasi yang mudah-mudahan bisa meningkatkan kesehatan dari koperasi ini. Saya sangat mengapresiasi hal-hal tersebut dan akan mensupport apapun yang legal yang bisa dilakukan oleh Koperasi Ugoro bersama dengan RSJ Dr. Rasiman Medioediningrat Lawang. Kenapa saya tekankan yang legal? Gitu, karena kita kepengen koperasi kita ini tumbuh menjadi sesuatu yang yang besar, yang sustain dan tidak tersandung masalah di kemudian hari gitu. Tadi pagi saya melihat di dalam WA group itu antara lain ada satu teman yang mengusulkan gimana ya kalau misalnya ada kebutuhan-kebutuhan rumah sakit yang bisa dipenuhi oleh Koperasi Ugoro. Nah, kita harus mempelajari regulasinya, Ibu dan Bapak sekalian, karena seingat saya dalam pengadaan peraturan Presiden tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah itu tidak diperbolehkan koperasi yang komisarisnya atau pembinanya itu dari suatu institusi untuk menjadi supplier di institusi tersebut. Kalau saya tidak salah ingat begitu. Tapi nanti kita akan pelajari bersama apa yang bisa dilakukan. Gitu. Kemudian saya juga ingin menyampaikan kepada teman-teman, walaupun misalnya sudah banyak capaian yang tercapai hingga saat ini, yang kita raih hingga saat ini, jangan cepat puas, jangan berhenti belajar, tetap berusaha membuka mata untuk melihat berbagai peluang gitu ya. Tadi saya dengar ada upaya-upaya dari teman-teman untuk bekerja sama dengan BNI 46 untuk payment point dan lain-lain. Saya harap itu bisa berkembang dan kemudian bisa menjadi lebih jauh lagi perkembangannya. Tadi saya sempat nanya Pak, bapak-bapak yang dari dari Dekopinda, dari Dinas Koperasi dan pengurus pusat koperasi, mungkin nanti saya bisa dapat masukan. Tadi saya nanya kepada teman-teman Pak Juanda, Pak Yasuin, kenapa kita namanya tetap koperasi simpan pinjam, nggak koperasi serba usaha gitu atau koperasi apa gitu. Nah, saya tidak tahu apakah legalitas sebagai koperasi simpan pinjam itu cukup untuk melakukan
pengembangan usaha dari teman-teman ini gitu. Jadi nanti kami mohon masukan tentang hal tersebut gitu. Baik, saya rasa itu kalau nanti teman-teman misalnya teman-teman pengurus koperasi merasa bahwa ada hal yang harus disupport dari dengan kebijakan atau regulasi dari direktur utama dan direksi yang lain, silakan disampaikan. Insya Allah kami akan mendukung apapun yang baik untuk koperasi ini. Saya rasa itu, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman dan terima kasih atas usaha kerasnya. Mudah-mudahan apapun yang teman-teman lakukan dengan membawa aspirasi kita bersama untuk tumbuh sejahtera bersama akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi catatan amal kebaikan kita semua. Terima kasih, saya mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan sambutannya Ibu Direktur Utama Rumah Sakit Jiwa Dr. Rajiman. Selanjutnya sambutan dari Bapak Pengurus Dewan Koperasi Indonesia Kabupaten Malang. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Nazmuddin MM, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semoga kita berbahagia. Yang kami hormati Ibu Direktur Utama Rumah Sakit Jiwa Malang, yang kami hormati rekan kami dari pengurus BKPRI Kabupaten Malang, Bapak Haji, yang kami hormati Bapak Heru, yang wakil dari Dinas Koperasi Samikro Kabupaten Malang, Bapak Ibu pengurus dan pengawas yang kami hormati dan yang kami banggakan para anggota atau perwakilan anggota KPRI Ugoro atau KPRI Usaha Gotong Royong yang kami banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena limpah rahmat taufik dan hidayahnya pada hari ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, serta kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan rapat anggota tahunan tutup buku tahun 2020 dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, kami sampaikan permohonan maaf karena Bapak Ketua Dewan Koperasi Indonesia Kabupaten Malang yang mulai tanggal 23 Desember tahun 2020 ketuanya terpilih adalah Bapak Dr. Andes Dwi Sucipto SH MPD, yang beliau pada hari ini tidak bisa di tengah-tengah kita karena juga dapat tugas yang sama. Beliau menghadiri rapat anggota di SAE Kujon. Oleh karena itu beliau mohon maaf dan menugaskan kami untuk mewakili beliau. Dan dari kami dari Dikopin juga sampaikan selamat atas terselenggaranya rapat anggota tahunan. Kalau saya itu kadung beken Ugoro, soalnya ya mulai masih koperasi di bawah sana itu sudah kenal dengan Ugoro, makanya ya ini kepanjangannya Usaha Gotong Royong. Ya mungkin Bapak Ibu, kalau Pak Juanda mungkin masih ingat sama saya ya. Oh ya, iya, ini adalah orang-orang tokoh senior di KPRI Ugoro yang mungkin waktu itu kebetulan saya masih ada di Dinas Koperasi sehingga paling tidak sedikit banyak tahu liku-likunya, keluh kesah ya yang apa dialami menjadi pengurus di KPRI Ugoro. Bapak Ibu yang kami hormati, kami dari Dekopin daerah Kabupaten Malang atau Dewan Koperasi Indonesia daerah Kabupaten Malang ini adalah barangkali kadang-kala kok jumbo ya gitu ya. Ada dinas, ada Dekopin, ada KPRI. Dekopin ini adalah wadah tunggal atau wadah tunggal yang didirikan oleh Gerakan Koperasi
se-Kabupaten Malang. Kalau itu di Kabupaten Malang, kalau di provinsi itu adalah anggotanya Dikopin se-provinsi, sedangkan di pusat itu anggotanya adalah Dikopinwil se-Indonesia. Dengan kami Dewan Koperasi Indonesia itu tugasnya adalah yang jelas kami sebagai mitra pemerintah dalam rangka untuk mensosialisasikan jati diri maupun prinsip-prinsip koperasi, yang sekaligus tugasnya adalah melakukan kemasyarakatan koperasi pada gerakan koperasi maupun masyarakat, pendidikan koperasi sebagai juga bantuan hukum apabila itu diperlukan oleh gerakan koperasi, juga ikut memasyarakatkan jati diri koperasi kepada gerakan koperasi maupun masyarakat. Nah, di samping itu juga kami sebagai pendamping atau konsultan apabila diperlukan oleh gerakan koperasi. Oleh karena itu tugas kami itu adalah mitra pemerintah dalam rangka untuk mengembangkan usaha daripada koperasi. Baiklah, mungkin sebelum ke sana tadi Ibu Direktur juga menanyakan masalah apakah usaha kita itu hanya simpan pinjam. Tidak. Apalagi sekarang ada permen baru ya Pak Heru. Kalau dulu, kalau undang-undangnya itu memang usaha koperasi itu ada 5, yaitu yang pertama simpan pinjam, ada simpan pinjam, koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi pemasaran maupun koperasi jasa. Sedangkan KPRI gotong royong ini sendiri bukan koperasi simpan pinjam, tapi koperasinya serba usaha. Hanya saja pada awal berdirinya kita itu berangkat dari usaha simpan pinjam. Dan oleh karena itu, sesuai dengan undang-undang maupun anggaran dasarnya, KPRI Goro ini boleh melaksanakan apa saja yang sesuai dengan di anggaran dasar. Kalau nggak salah di sana juga banyak lengkap sekali itu, bahkan juga ada perumahan, bisa juga perhotelan, itu boleh itu sepanjang kita mampu. Itu bisa nanti di anggaran dasar itu lengkap. Insya Allah kalau nggak salah pada tahun 96 kalau nggak salah kami juga membantu untuk menyusun anggaran dasar KPRI se-Kabupaten Malang. Itu kebetulan saya dulu masih ada di dinas, sehingga saya itu ya tahu kondisi atau keberadaan koperasi pegawai di Kabupaten Malang. Dan insya Allah di sini sudah ada usaha simpan pinjam maupun pertokoan. Pertokoan itu adalah konsumen. Dan pertokoan itu ya boleh kita itu seperti swalayan besar itu boleh sepanjang kita mampu dan termasuk daya belinya ada. Kan kita harus menyesuaikan kondisi dan kemampuan daripada koperasi itu. Nah, monggo saya sangat salut para direktur kalau memberikan peluang kepada KPRI Goro untuk bisa mungkin membuka usaha-usaha yang lain, silahkan. Dan bahkan mungkin dulu pernah perumahan Pak ya, kapeling tanah ya, dulu pernah kapeling tanah itu boleh, tapi sepanjang usaha itu layak secara ekonomi, usaha itu benar-benar bisa menguntungkan untuk kepentingan para koperasi maupun anggotanya. Jangan sampai nanti membuka usaha tapi tidak melihat studi kelayakannya, sehingga koperasi nanti usaha terus rugi lah ini. Jangankan kok itu di Jajan dekat saya itu udah baru berdiri setahun langsung tutup. Ya, apalagi kena pandemik. Nah, oleh karena itu ini monggo nanti bagi pengurus, sebenarnya ini dibahasnya di dalam RKRAPB. Kalau nanti misalkan ada usul-usulan dan itu potensi dan menguntungkan bagi koperasi maupun anggotanya, boleh. Dan juga melihat dari anggaran, coba dibuka-buka lagi anggaran dasarnya itu di sana jelas kok. Istilahnya usahanya banyak. Ini sedikit aja mungkin informasi terkait dengan apakah
KPRI Goro ini misalnya jam 3 boleh apa saja. Dan seandainya mungkin ada usaha lain yang belum tercantum dalam anggaran dasar, maka KPRI pengurus boleh mengajukan untuk perubahan. Sekarang malah simpel sekali, bisa online, karena itu lebih dipermudah. Nah, baiklah, terkait dengan rapat anggota tahunan ini, rapat anggota itu dapat dilaksanakan, saya bagi dua saja. Ada rapat anggota biasa, ada rapat anggota luar biasa. Dan pada hari ini kami hanya menyampaikan terkait dengan rapat anggota biasa. Rapat anggota biasa itu adalah rapat anggota yang wajib dan harus dilaksanakan oleh setiap gerakan koperasi yang sudah berbadan hukum, yaitu rapat anggota membahas rencana kerja yang insya Allah sudah dilaksanakan tanggal 18 November kalau nggak salah, ini sudah lewat. Nah, disitulah yang sebenarnya membahas apa yang akan kita lakukan. Jadi apa yang akan dilakukan di tahun mendatang. Nah, di situ malah sebetulnya lebih penting RKRAPP, karena itu adalah membahas tentang apa yang akan kita lakukan, termasuk aturan-aturan main yang kita laksanakan. Nah, itu wajib, sehingga dilaksanakan sebelum tutup buku. Dan pada awal tahun buku tahun 2021 ini, para pengurus, para pengawas, para karyawan dan anggotanya sudah punya pedoman untuk melaksanakan kegiatan di tahun 2021. Sehingga mau tidak mau harus patuh dengan aturan yang sudah disepakati bersama, gitu. Ya, termasuk misalkan, mau niaga simpanan wajib misalkan, mau buka usaha, mau mungkin membuka simpanan yang lain, itu dibahas pada saat membahas RKRAPP. Sedangkan pada hari ini adalah rapat anggota di mana pengurus dan pengawas itu melaporkan hasil kinerjanya selama setahun yang lalu. Ya, selama setahun yang lalu apa yang dilakukan ini dilaporkan. Nah, seandainya mungkin dalam pelaksanaan kegiatan itu ada masalah, ada kendala, mungkin istilahnya mungkin kurang puas pelayanannya, monggo. Ini Bapak Ibu selaku pemilik, selaku anggota, selaku pemilik ini bisa menyampaikan usul saran pendapat kepada pengurus dalam rangka untuk perbaikan di tahun yang akan datang. Termasuk silahkan